Hipnotis kalau kita masukkan dalam bentuk ilmiah sebenarnya adalah kita menciptakan kenyamanan atau kita menciptakan ketakutan. Mau ajaran gelap, mau ajaran tidak gelap, mereka menggunakan menanamkan sugesti. Tujuannya apa? Mempengaruhi korban, ya gak? Itulah di Indonesia kesurupan harimau kan atau sebagainya. Gak ada kesurupan hamster, ya gak? Nggak serem soalnya. Kayaknya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin. Balik lagi bersama saya Owik di podcast Kumis, Kupas Mistis, acara yang bahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini yaitu membahas seputar hipnotis ritual panggilan dari kegelapan. Wah, ini kalau bahas-bahas kayak gini nih kayaknya cocoknya sama orang-orang yang mungkin paling ngerti ya di dunia satanik, bisa dibilang kayak gitu ya. Dan telah hadir studio kita, tamu kita istimewa, beliau seorang pakar spiritual. Mari kita sambut Master Azazel 369. Assalamualaikum Master, selamat malam. Assalamualaikum, malam, salam. Gimana kabarnya? Budaya, apa? Gimana kabarnya? Kabar baik. Makasih nih udah mau mampir lagi ke Kumis. Karena episode sebelumnya nih yang sama Master tuh lumayan rame ya, maksudnya Ya. banyak pro kontra tuh di situ gitu. Justru di Indonesia ini yang bisa menaikkan adalah trending kontranya ya. Benar. Benar kan? Ya. Nah, Dan ini juga yang digunakan oleh iklan kan? benar. Ya. Nah, Master, kebetulan Master lagi kesini nih. Yang lagi rame zaman sekarang kan tentang kasus Jeffrey Epstein. Ada hubungannya nggak dengan satanik? Karena kabarnya dia salah satu pemuja setan Baal. Gimana, Master? Tidak. Tidak. Tidak, karena gini. Kalau bilang dia adalah seorang pemuja setan Baal, dalam demonologi yang diklaim oleh satanik adalah bagian dari satanik. Baal ini adalah demon yang berperang, demon ya, demon yang karakternya dia hobi berperang. Nah, terus peranan dari Baal ini adalah ibarat seperti ornamen jirah, jadi pelindung. Nah, seseorang menggunakan Baal atau Baal kan, ya Baal kan, bukan Baal ya. Baal. Baal atau Baal? Baal di sini. Beda loh. Oh, beda. Oke. Baal ini adalah demon perang. Dia sebagai jirah, ya. Sebagai jirah. Jadi kalau Baal, pemuja Baal itu mereka hobi berperang. Cuman offeringnya kepada Baal adalah pesakitan. Jadi Baal ini senang melihat penggunanya itu mengalami pesakitan atau kaget yang tidak terduga. Misalnya contohnya tiba-tiba dia tertabrak atau tabrakan, tetapi kendaraannya dan dia tidak mengalami cedera ataupun luka. Itu yang pertama. Nah, terus misalnya dalam sebuah peperangan ya, dia mengalami ancaman berbagai hal, bentuk benda-benda, hal-hal yang mengerikan. Tapi benda-benda tersebut tidak melukai tubuhnya, dia hanya kaget aja. Baal sangat menyenangi pertunjukan seperti itu. Kalau Baal ini nama singkatan dari Baal Pigor. Tulisannya Baalphegor. Nah, Baal Pigor ini adalah demon kemalasan. Offeringnya Baal Pigor atau Baal adalah foya-foya, ya kan? Foya-foya, ya kan? Dan menghabiskan biaya dan malas-malasan. Sehingga apa? Dia tidak ingin berkegiatan atau macam-macam. Dan offeringnya dia adalah ngemis, kan?
meminta kan. Dia meminta. Jadi bagi dong gitu kan. Gue mau dong gitu. Kok lu nggak ngajak gue sih gitu kan. Ini sebenarnya orang-orang yang terkena virusnya Baal atau Baal figure itu akan mengalami seperti itu. Terus jorok. Ada salah satu bangunan pemukiman ya. Pertama rusun, apartemen dan beberapa area di Jakarta itu yang memang ada demandnya Baal atau Baal figure. Nah, kalau dibilang tadi siapa namanya? Jeffrey. Jeffrey ya. Jeffrey ini penganut Baal? Kayaknya enggak. Nah, kalau yang berhubungan dengan demon ya, yang bersifatnya seperti itu atau menyimpang, ya, ya, offeringnya berhubungan dengan anak-anak. Ya. Kan dalam kasusnya kan pelecehan anak kecil kan? Pelecehan anak kecil atau pedofil ya? Pemerkosaan, pembunuhan gitu kan? Bagaimana? Pemerkosaan, pembunuhan, terus pedofil ya. Nah, ini lebih cenderungnya ke arah demon. Nama demonnya adalah Grimory. Grimory ini dia konsepnya dia senang menyiksa dan memperhatikan siksaan dan menikmati penyiksaan kepada wanita. Nah, iya. Kalau ada anak kecilnya, berarti demonnya adalah falak. Nah, kalau demon falak, berarti dia berhubungan dengan agama. Jadi gini ya, seorang penganut falak, dia akan membuat sebuah ajaran atau dia menjadi pemimpin sebuah ajaran atau agama. Tapi yang konsepnya membelokkan. Contohnya gini, kita bukannya membawa nama satu kelompok ya, hanya sebuah contoh aja. Contohnya, kamu harus menghormati guru, karena guru ini lebih tua daripada dan lebih harus dihormati daripada orang tuamu. Karena yang dapat menunjukkan kamu ke arah surga adalah guru. Atau suamimu lebih terhormat daripada orang tuamu. Karena suamimu ini yang akan menunjukkan kamu jalan ke arah surga, bukan orang tuamu. Nah, contohnya tuh. Itu kan sebuah pembelokan agama kan. Padahal dalam agama sendiri, agama manapun, mau Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu atau Tao, itu mengajarkan penghubung kepada keluarga leluhur atau kepada leluhur adalah orang tua. Penghubung kepada Tuhan adalah leluhur. Tetap sama orang tua juga. Nah, yang utama, yang patut dituakan atau dikeramatkan adalah ibu. Yang kedua baru ayah. Semua agama sama mengajarkan demikian. Karena apa? Orang tua mengarahkan kepada Tuhan kan. Nah, contohnya pembelokan ajaran seperti itu biasanya sesuatu hal tanpa disengaja ataupun disengaja ya, tanpa disengaja ataupun disengaja di lingkungan tempat dia tinggal itu mengandung formasi falak atau memang terdapat demon spirit falak. Nah, ya. Nah, ada nggak kaitannya sama elit global kita nih masalah kasus yang beredar ini? Itu kan dia bisa dibilang elit global dunia ya maksudnya. Ada nggak, Master? Sebenarnya ada. Sebenarnya yang akan dimunculkan adalah undang-undang hukumnya. Jadi ketika undang-undang hukum ini akan dimunculkan, otomatis harus butuh banyak suara, ya nggak? Butuh banyak suara kan? Nah, bagaimana untuk menciptakan suara yang banyak? Dia harus menggunakan trading topik, manajemen isu atau isu konflik kan? Nah, atau manajemen konflik ya kak? Dengan dia menciptakan konflik, maka otomatis dengan secara tidak langsung akan banyak nih kelompok pendukung. Iya muncul ini contohnya, oke. Contoh ya, kita start contoh ya awal tentang undang-undang hak asasi manusia. Ya. Ketika undang-undang hukum tentang hak asasi manusia belum dibuat dan belum disetujui atau diberlakukan, itu banyak terjadi
hal-hal yang berhubungan dengan HAM atau hak asasi manusia. Contoh di Indonesia, ya, tentang kejadian keganasan Nippon, ya nggak? Jepang. Nah, Jepang, Nippon di Indonesia. Nah, pesakitan atau penyiksaan pembunuhan kepada wanita dan masyarakat Indonesia, khususnya kaum Tionghoa kan. Nah, terus gejolak-gejolak yang lain, termasuk misalnya kasus Marsina, ya nggak? Terus kasus tentang Gali dalam operasi celurit dan macam-macam jenis operasi lainnya yang berhubungan dengan anti premanisme dan sebagainya, itu dimasukin ke dalam HAM, seolah-olah para pelaku pembasmi preman ini mereka ini terkena kasus HAM. Terus kasus tentang masalah terjadinya konflik di Irak, di Kuwait. Nah, anggota-anggota keamanan, tentara ataupun apapun yang mereka yang berfungsi untuk perdamaian, mengatasi peperangan, mereka dikenakan HAM juga. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah menggiring opini agar hukum HAM ini diberlakukan dengan cepat dan diperkuat. Nah itu, nah jadi sama tentang ini elit global akan membahas kan, yaitu tentang menaikkan atau mentrending topikan atau memberlakukan ya, perlindungan hak kepada anak dan wanita 100%, ya nggak? Nah, biasanya ya, bukannya gue nyindir atau nuduh ya, kita ingat lagi ya, mereka yang mengatakan anti korupsi secara terbuka dan gamblang di muka umum, biasanya mereka melakukan korupsi, ya. Mereka yang mengatakan anti narkoba, biasanya di balik layar mereka tahu-tahu ngerum, ngedrak, ya kan? Ya, atau menggunakan narkoba, ya nggak? Oke. Nah, sama. Biasanya mereka yang menggambar-gambarkan tentang penaikan hukum pedofil dan sebagainya dan tindak kejahatan kepada wanita. Biasanya mereka melakukan itu di belakang itu semua. Tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya sebenarnya kalau bilang maling track maling bisa sih. Itu. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya yang sedang terjadi di internasional ini adalah bahaya penjualan bisnis organ. Bisnis organ ini sedang terjadi di internasional, di dunia. Tentang bisnis organ ini sedang diawasi oleh CIA ataupun FBI. CIA dan FBI sedang mengawasi tentang pergerakan bisnis organ. Nah, kelompok-kelompok yang sudah diawasi oleh CIA dan FBI ini, mereka menggiring opini untuk menciptakan hukum tentang perlindungan anak dan wanita, ya, secara full power. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pengalihan isu. Ya, tuh. Kalau sataniknya, tahulah yang menggiring opini siapa? Pertama, kelompok-kelompok pengumpul anggaran dana keamanan yang bukan dari pemerintah, tapi mencari muka kepada pemerintah untuk digunakan oleh pemerintah. Seolah-olah satanik itu ada. Kayak di tayangan saya kemarin kan, banyak komen ngotot kalau satanik itu ada di Indonesia. Nah, oke, gue tanya satu hal, kan? Bagaimana cara membunuh Intel? Cara membunuh Intel adalah membongkar identitas dan rahasia dia sebagai Intel. Otomatis Intel itu sudah terbunuh. Nah, kalau lu ngaku satanik, sama aja lu bunuh diri, kan? Kalau lu mengatakan bahwa satanik ada di Indonesia, sama aja lu salah satu bagian dari anggota satanik, karena meyakinkan bahwa satanik ada di Indonesia dan lu sudah tergabung di satanik tersebut. Kan? Gue sendiri yang konsepnya dulu adalah gambar lokasi, area, dan mencari bukti
tentang satanik. Di Indonesia tidak ada, yang ada adalah orang-orang halu, orang-orang yang ingin menggiring opini. Dan jadi orang-orang dari kelompok agama yang ingin mendapatkan anggaran dari pemerintah, yaitu anggaran keamanan, dan ingin eksis seolah-olah sebagai pahlawan atau sebagai superhero yang membasmi hal-hal kejahatan atau yang berhubungan dengan ajaran-ajaran menyimpang. Mereka menciptakan tentang seolah-olah adanya ajaran satanik. Sama seperti yang sekarang sedang heboh adalah kelompok anti dukun. Nah, sama seperti itu, nggak jauh beda. Mereka menggunakan menggunakan hal tersebut kan. Nah, sama seperti itu. Oke, jadi memang intinya pengalian isu dan memang ujung-ujungnya yang dicari tuh uang ya, mungkin kayak gitu bisa dibilang gitu. Yang dicari adalah uang, popularitas, dan digunakan, difungsikan. Oke. Nah, kita mau masuk ke tema nih Mas Tat nih. Gimana? Tema kita kan hari ini nih hipnotis ya. Ya. Kenapa hipnotis sering dicurigai itu berhubungan dengan satanik? Padahal di sisi lain di dunia medis tuh ada hipnotis itu secara psikologi tuh ada gitu. Ya. Menurut Master gimana? Hipnotis. Oke. Hipnotis ini kan konsepnya ada beberapa hal ya nggak? Hipnotis kalau kita masukkan dalam bentuk ilmiah sebenarnya adalah kita menciptakan kenyamanan kan? Kepada target atau objek, atau kita menciptakan ketakutan kepada objek kan atau target. Dari kenyamanan, target akan merasa nyaman dan mengikuti apa yang diinginkan oleh si pelaku. Begitu juga dengan membuat target takut. Karena takut, dia terpaksa melakukan. Nah, contoh yang terjadi dengan kasus gendam yang selama ini beredar ya. Dia mengaku digendam begini gitu. Kebanyakan yang terjadi adalah target kelihatan linglung dan bingung. Ya. Ketika target langsung dipegang tangan, plek. Lihat yang megang wajahnya seram, bukan nyaman, yang ada takut. Terus bilang, apa kabar lo? Kesini dulu lo, ngobrol dulu sama gue. Nah, terus ketika pelaku melihat target ketakutan, dimanfaatkan oleh pelaku dengan kalimat tidak seperti di film-film. Sini dong barang lu, nggak ada. Yang ada, gue pinjam motor sebentar ya. Cuma kesini doang deket. Kan gue kenal banget sama lo, masa lo lupa sama gue sih? Bentar kok, cepet kok. Ya. Toto motor hilang. Atau bro, atau mbak, lo kan kenal gue. Iya. Karena ketakutan kan. Gue minjem duit dong. Berapa? Ya segini deh. Wah nggak ada. Ya udah ambilin duit ya bareng sama gue ya sekarang. Nah. Jadi dia terkena bukan karena lupa ingatan atau hilang ingatan, tapi dalam hal ketakutan, ya gak? Kriminal dong. Yeah. Kalau dalam kriminal kasusnya ada di 363 kan, perampokan. Nah, ya. Oke. Nah, beda dengan hipnotis yang di acara-acara ya. Ya. Hipnotis yang di acara-acara ini bisa perencanaan. Ya. Contoh, lo nanti jadi objek nih, gue jadi pelakunya. Kalau mau lebih seru, lo tampilin seolah-olah lo ngalamin apa setelah gue hipnotis. Nanti gue tambahin budgetnya. Nah, oke. Dia deal. Oke deh. Tayangan acara syuting tentang hipnotis. Di situ ada main uang. Tapi nanti setelah acara selesai, kalau keren, lu nanti kita gunakan lagi. Ini juga berlaku pada konsep kesurupan.
Oke. Nah itu. Ada lagi yang ketiga. Hipnotis menggunakan kimia. Jadi menghilangkan kesadaran seseorang. Dia menggunakan kimia yang namanya amoniak. Kan? Amoniak akan ditaruh di satu titik di tempat angin yang berhembus yang mengarah kepada objek. Nah, ketika objek dalam keadaan seperti orang blank atau setengah ngantuk, itu akan dilihat dengan apa? Ekspresi mata yang kelihatan basah dan sering menguap dan wajah yang mendadak layu. Otomatis dia antara ngeplay kan. Nah, di sini barulah dimasuk kalimat konsep yang konsepnya pemerintah adalah menanam memori. Nanti memori ini akan aktif ketika dia sadar. Contohnya apa? Contohnya cuman gue doang yang baik sama lo sambil ngerangkul dia. Yang lain mau bunuh lo. Jadi kalau lo dapat duit atau apa lo berikan ke gue. Nah, nanti ketika sadar dia akan melakukan hal yang sama. Nah, konsep ini juga digunakan sebagai cuci otak. Biasanya konsep pencuci otak yang digunakan oleh kelompok-kelompok mafia adalah ya ada mengajak objek atau target untuk ngerum bareng. Nah, dipancinglah kesukaan si target. Lu suka nyanyi, kita nyanyi bareng yuk, karaokean yuk, ngerum yuk. Atau lu suka nari, ayo lu nge-dance bareng sama gue. Gue traktir. Atau teman gue ulang tahun nih, di karaoke room ini lu gabung ya. Nah, akhirnya mereka minum bareng deh. Nah, setelah minum bareng mabok. Nah, ketika mabok, bagi yang nggak sadar, nanti sama si pelaku ditawarin inek atau sejenisnya ya nggak. Kalau zaman dulu orang nyebutnya ikan terbang ya nggak. Nah, ini nih vitamin. Nah, udah mabok barulah dimasukin konsepnya ESQ. Itu mempengaruhi. Jadi cuman kita aja nih sebagai keluarga lo, yang lain musuh lo, keluarga lo itu juga musuh. Jadi lo ada uang, ada apa, lo ke gue, ke kita nih. Yang lain musuh. Kalau lo mau apa, lo mau kawin atau apa, ya sama kita inilah orang-orang yang baik aja sama lo. Yang lain membunuh lo semua, manfaatin lo doang. Nah, akhirnya ketika orang itu sadar, dia akan melakukan hal seperti yang diperintahkan. Nah, jadi hati-hati nih buat cewek-cewek kan atau anak-anak perempuan kalau mendapatkan teman seperti itu kan. Nah, berarti memang konsep yang dari tadi Master jelaskan nih ya, maksudnya dan yang masyarakat lihat sebelumnya, maksudnya hipnotis itu kan kayak ya sesimpel yang di TV-TV ya, mungkin dipegang atau dikasih sugesti seperti itu gitu. Ada lagi. Kalau yang dengan magic ya. Dengan magic ini ada lagi. Kan, ada lagi. Yang teknik magic. Kalau teknik magic ini lebih cenderung dia menciptakan kenyamanan. Misalnya dengan dia tarik nafas, tahan nafas, lalu membaca doa atau mantra yang dia yakini. Ya. Oke. Lalu dia tiupkan ke target. Gitu ya. Nah, bisa dalam bentuk rokok, ngerokok kan? Atau tanpa rokok. Nah, ketika ngelihat targetnya kelihatan nyaman dengan dia, kan? Kelihatannya nyaman bagaimana? Tiba-tiba target ini akan senyum ke si pelaku kan? Nah, mulailah si pelaku kalau dia sadar target sudah kena, dia ngajak ngobrol atau dia godain. Ketika dia ngajak ngobrol, godain, target makin nyaman, mulailah dia masuk programnya. Apa tujuannya? Nah, ini dengan magic. Yang kedua biasanya perantara minyak. Gitu. Nah, kalau secara ilmiah bisa menggunakan feromon ya kak. Yang dari tubuh? Feromon bisa jadi dari penggabungan kombinasi wangi-wangian yang dicampur hingga wanginya hilang. Nah, ketika wanginya hilang, inilah yang jadi feromon. Atau dengan menggunakan ambergris, ya? Atau menggunakan vanili, pokoknya yang berhubungan dengan feromon. Ini bisa intinya mempengaruhi kenyamanan target atau seseorang. Nah, ini yang dengan magic. Ada lagi dengan jimat, kan? Dengan jimat ini
sudah digunakan dari zaman Yunani, Romawi, Mesir kan. Nah, ini menggunakan jimat ya nggak? Biasanya dia membawa jimat-jimat tertentu untuk menghasilkan kenyamanan ya nggak? Kenyamanan atau ketakutan. Nah itu. Nah, pertanyaan ini agak gini, Master. Gimana? Kan kadang hipnotis itu digunakan mungkin di luaran sana gitu ya, atau di kita juga mungkin udah mulai banyak untuk penyembuhan gitu. Dan kapan itu bisa menjadi alat penyembuhan atau terapi, atau bisa jadi sebaliknya menjadi alat manipulatif gitu. Benar. Nah, itu Master bisa jelasin nggak di situ? Hipnotis untuk pengobatan untuk penyembuhan biasanya digunakan oleh para pengguna hipnotis ya, hipnoterapi kan. Ya. Hipnoterapi bisa dengan cara dia memberikan sugesti ya, atau placebo awal, bahwa contohnya gini, seorang ibu mengasih tahu anaknya mau disuntik. Nggak sakit, udah tenang aja. Udah tenang aja, kan ada ibu. Selama ada ibu kamu nggak akan sakit. Nah, pernah dengar gitu kan? Oke. Terus saya contoh, anak kecil jatuh tuak, mau nangis. Terus ayahnya bilang, apa tadi? Kodok loncat ya? Jagoan, gak usah nangis, ngapain nangis? Akhirnya anak terplasebo kan? Iya, gue jagoan nih, ngapain gue nangis? Ya, terus yang ketiga, seorang prajurit dalam peperangan terluka, mulai sakit, otomatis nangis. Lalu dibilang, kamu kan tentara, ngapain kamu gini? Kamu kuat. Buat negara masa nangis? Hanya segini aja, tahan. Laki-laki nangis. Nah, akhirnya dia terplasebo. Terplasebo dan dia meyakini bahwa dia laki-laki dan dia jagoan dan dia tentara melindungi negara. Ngapain gini aja nangis? Ya, contoh itu. Berarti memang kalau yang buat penyembuhan itu atau hipnoterapi itu memang harus diulang-ulang ya? Benar. Harus diulang-ulang. Ada lagi hipnoterapi yang menggunakan doa atau mantra. Nah, ini masuknya ke magic ya. Nah, ini ke magic. Ke magic. Oke. Cuman kadang-kadang para penggunanya nih untuk membuat trading topik biar dia naik daun atau dan sebagainya. Biasanya dia menggunakan sebagai peranan. Contohnya dia mengaku sebagai anggota satanik ya nggak? Benar. Ya, mengaku sebagai anggota satanik. Tujuannya apa? Pertama, suatu negara, contohnya Indonesia, hal yang konsepnya menyimpang, negatif, akan banyak yang menyukainya, ya nggak? Atau negara-negara yang lain, ada lagi, misalnya negara yang dilarang dengan hal-hal demikian, lalu dia menampilkan hal demikian yang menyimpang. Ya nggak? Coba dia menampilkan hal-hal yang konsepnya menyimpang di Norwegia atau Irlandia. Itu masyarakatnya masa bodohan kan? Iya. Mau lo melakukan pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, yang penting lo tidak korupsi negara ya nggak? Nggak akan diurusin ya nggak? Nah itu. Iya. Dan ini kan ada hubungannya mungkin ya dengan pemikiran-pemikiran masyarakat nih. Benar. Tentang satanik itu sendiri kan selalu, kalau di film-film tuh selalu pakai teknik hipnotis, mirip kan gelap, repetisi gitu. Pendulum ya nggak? Iya, suara pelan gitu, atau fokus yang tunggal. Itu emang berarti gimana? Ada apa tidak ada hal seperti itu gitu? Hal seperti ini sebenarnya tidak ada. Tapi konsep-konsepnya ada. Juga digunakan oleh kelompok-kelompok. Digunakan oleh kelompok-kelompok yang pengen eksis, yang ingin ditakuti oleh masyarakat. Sebenarnya yang digunakan oleh mereka apa? ESQ atau SSQ kan? ESQ yang dulu rutin ya, rutin. Iya. Anak-anak mahasiswa sekolah digojlok ya nggak? Ya, diorientasi kan? Seminar. Seminar. Kamu nggak sadar, orang tua kamu sudah membiayai kamu, tapi kamu enak-enakan aja di sini.
Harus kamu nangis dan bersedih kan, bersedih. Kenapa kamu nggak nangis sekarang ya? Terus ketika dia melawan, dipersekusi rame-rame. Hingga akhirnya dia hilang kesadaran karena ketakutan. Akhirnya menangis. Nah, tapi ketika orang ini memiliki psikologi namanya ADHD, kan? Oke. Dia akan mengalami tekanan batin, stres. Akhirnya karena tekanan batin, stres dan ketakutan, dia melakukan diri seolah kesurupan. Untuk apa? Mengamankan diri, contoh, dan mencari perhatian. Dengan dia kesurupan, otomatis tidak ada yang meneruskan atau melanjutkan persekusi tersebut kan. Nah itu. ADHD tahu kan? Tahu. Atau dia seorang narsistik atau NPD, bisa dia overt atau convert. Kalau convert itu yang terbuka, yang hobinya dia superior, menunjukkan superiornya, dirinya hebat dan berkuasa, tidak ada yang boleh melawan dia. Kalau overt ini kesannya dia pendiam, pendiam, tapi mengalami hal-hal yang gak suka dengan cara bergosip, dia menggosipkan A, B, C, dan Z. Ini overt. Biasanya kalau overt, dia konsep kesurupannya dia diam, kesannya kayak bengong, tapi aksi dia menampilkan diri, kan? Menangis tiba-tiba, atau dia kayak orang patah hati, patah semangat. Lalu ada yang ngomong, kayaknya kesurupan. Mulailah masuk kalimat kesurupan, program kesurupan, placebo kesurupan. Jadilah dia kesurupan, mengaku kesurupan, ya. Label sendiri. Kalau convert, dia menampilkan, wah, yang dia, contoh ya, ini yang ngetren nih kan, orang ini kena tilang ya, orang ini kena tilang kan, tiba-tiba dia ngamuk-ngamuk, banting motornya, ngerusak motornya. Tujuannya apa? Ada yang ngomong dia kesurupan. Nanti kalau ada yang ngomong kesurupan, dia masuklah kalimat kesurupan, dia akan acting kesurupan. Misalnya harimau dan sebagainya dan sebagainya. Itulah di Indonesia. Kesurupan harimau kan, atau sebagainya. Nggak ada kesurupan hamster, ya Nggak serem soalnya. Kayaknya kan. Berarti kalau dibilang hipnotis ini kan cuman sugesti Ya. yang diberikan kepada suatu orang gitu ya. Nah, kenapa banyak ajaran-ajaran Udah objek gelap gitu juga dimulai dari sugesti gitu? ya. Karena apa? Mau ajaran gelap, mau ajaran tidak gelap, atau ajaran putih digelapkan. Oke. Mereka menggunakan menanamkan sugesti. Tujuannya apa? Mempengaruhi korban, ya nggak? Nah, ketika korban sudah terpengaruh, maka korban akan mengorbankan apa yang diminta. Oke. Sebenarnya gini, para pelaku hipnotis yang memang benar-benar sejati seorang mempelajari tentang hipnoterapi, hipnosis atau hipnotis, atau NLP, kan? Dan sejenisnya, mereka punya dasar. Hanya orang-orang golongan darah tertentu yang bisa dihipnotis. Golongan darah yang tertentu lagi tidak bisa dihipnotis. Tapi dia punya cara. Dan dia punya cara. Caranya apa? Intinya untuk mempengaruhi. Contoh, orang yang golongan darahnya A, ya. Rata-rata golongan darah A ini orangnya penurut, ya. Penurut dan penakut. Seorang penurut dan penakut bisa dipengaruhi dengan mudah. Oke. Yang golongan darah AB, dia penurut, penakut, harus dirayu, seolah-olah dia istimewa. Dia akan terpengaruh dan dia akan memberikan. Golongan darah B, dia harus dirayu, diistimewakan. Setelah dia dirayu, diistimewakan, maka dia akan mengikuti si pelaku yang melakukan hal tersebut. Tapi kalau golongan darah O, itu tidak bisa namanya dipelet, susah dipelet.
tidak bisa dihipnotis, nggak bisa dihipnotis, tidak bisa dipengaruhi. Karena apa? Rata-rata orang golongan darah O ini kalau dikasih tahu protes, ngelawan, kan? Nah itu. Oke. Oke. Jadi ada caranya kalau untuk golongan darah O, dia punya cara yang lain, yaitu melempar bola panas. Contohnya apa? Besok pergi yuk jalan ke ini. Dia kalau diajak nggak akan pernah mau. Oke. Jadi kalimatnya dia rubah. Besok pergi yuk ke acara ini bareng gue. Tapi kalau lu nggak bisa nggak apa-apa sih, gue nggak maksa. Lagi pula acaranya biasa aja kok. Nah, nanti dia akan mau, ya udah deh. Gue mau ngikut deh ke acara lu bersama lu. Nah, inilah kayak gitu contohnya. Jadi nggak bisa siapapun gampang dihipnotis kan. Siapapun gampang digendam atau dipelet, nggak bisa. Sebenarnya pelet, hipnotis, kan, gendam satu kelompok. Oke. Berarti memang intinya hampir semua hipnotis itu, Ya. kita ambil kesimpulan dulu ya. Maksudnya intinya hampir semua hipnotis itu sebuah sugesti. Bener. Dan tidak semua orang bisa disugesti. Bener. Nah, kenapa yang terlihat itu sugesti atau hipnotis itu terlihat bisa untuk siapa saja gitu? Kenapa seperti itu, Master? Kan yang terlihat yang di permukaan seperti itu ya maksudnya. Dan akhirnya orang tertarik nih belajar hipnotis ataupun apalah itulah dengan tujuan masing-masing gitu. Menurut Master gimana? Jadi ada tujuan utamanya kan apapun. Oke. Konsepnya menakut-nakuti, meneror. Ya nggak? Ketika meneror ini ada tujuan. Sasaran pertama adalah pendukung ya. Rata-rata yang mendukung hipnotis dan ingin belajar adalah orang-orang yang menyimpang ya. Pikirannya menyimpang. Gue bisa bohongin orang nih. Gue bisa melakukan hal ini untuk belajar hipnotis yang konsepnya orang langsung terpengaruh nih. Oke. Ya. Beda dengan dia yang tujuannya positif. Dia akan menyukai teknik hipnotis yang konsepnya hipnoterapi atau mengobati atau menyembuhkan. Karena beda. Ketika dalam aksi misalnya orang dipegang plek, langsung tidur, kan? Langsung terpengaruh. Muncul dong otak pikiran negatif. Nggak mungkin nggak. Beda dengan ya, pelaku berhadapan dengan objek tidur. Oke. Sekarang gini, lo lupain semua dan lo ikutin kata-kata gue kan. Dan lo tidur dalam hitungan sekian ini. Nanti gue akan membantu untuk menyelesaikan semua masalah. Berarti dia mengobati, menyembuhkan kan? Karena dalam konteks awalnya perkataan, gue akan mengobati dan menyembuhkan masalah lo. Ada lagi konsep. Kita nggak nyebutin orangnya ya. Oke. Lo ada masalah dengan si A. Lo nanti ngomong aja di tayangan gue. Biarin si A dan yang lain tahu. Dan lo nggak akan tenang aja. Lo nggak akan kena resiko. Karena lo kan kalimatnya lo dihipnotis oleh gue. Nah, karena lo dihipnotis sama gue, lo di bawah alam bawah sadar dan lo menceritakan hal-hal tersebut, kan? Intinya lo curhat deh, nggak apa-apa. Tapi seolah-olah di bawah hipnotis. Dengan begini lo bisa cerita semuanya masalah lo, rahasia dia, unek-unek lo sama dia. Tenang aja, nanti gue bantu. Ya. Nggak perlu nyebut ya, itu aja cukup. Ya. Berarti memang konsepnya itu hipnotis itu banyak ya macamnya. Banyak. Hipnotis konsepnya banyak. Ada yang menggunakan teknologi, kan? Oh ya? Menggunakan teknologi ada. Contohnya memanfaatkan sound system frekuensi HZ atau Hertz. Nah,
Ini yang dimanfaatkan, yang digunakan adalah frekuensi 3 Hz. Ini adalah frekuensi mimpi 3 sampai 4 Hz. Lalu menciptakan frekuensi ngantuk ada di 8 Hz. Ya. Ya. 8 Hz, 7 Hz, dan 9 Hz. Lalu dikombinasikan lagi dengan frekuensi Hertz yang konsepnya gamma. Gamma ini untuk memutasikan frekuensi, yaitu ada di 30 Hz. Ya. Itu ya. Lu bisa pakai aplikasi di Google Play juga ada kan, Play Google kan. Play Store itu namanya kalau nggak salah HZ frekuensi generator kan. Nah, bisa deh mainin kombinasi frekuensi. Nah yang tadi itu frekuensi untuk membuat orang hilang bawah sadar. Nah, tapi untuk menjaga kesadaran antisipasinya juga ada. Ya. Lo kombinasiin lagi frekuensi 320 Hz, 12 Hz ya kan? Dan 25 Hz. 25 Hz adalah kenyamanan otak, 12 Hz adalah untuk frekuensi kesadaran. 320 ini adalah frekuensi kekuatan menciptakan kalor dalam tubuh, oksigen lebih banyak di darah dan di otak, sehingga tercipta kesadaran. Bila mana lo mau melakukan konsep refleks yang dimana lo sadar sepenuhnya 100%, bisa lo masukkan frekuensi 30 Hz. Nah oke. Ini untuk menolak hal-hal anti pelet, anti dipengaruhi, anti ditipu, atau anti dihipnotis. Nah, Oke. Nah, Master, gimana? Master kan ini pengen tahu aja nih. Yeah. Maksudnya ketika ngomongin hipnotis ini kan berarti pure ya, banyak kan tuh sugesti. Benar. Tidak ada kontak dengan entitas gaib. Benar ya. Atau gimana nih Master? Maksudnya selama ini kan Master kan di satanik itu ada ya setan-setan yang memang Master tahu nih kerjaannya. Apakah di hipnotis ada? Satanik itu sebuah kelompok organisasi agama. Oke. Atau kelompok organisasi perkumpulan. Nah, kelompok ini terbuka secara gamblang ada di suatu titik wilayah di daerah Italia. Dan mereka sering mengadakan kegiatan-kegiatannya. Ya. Ada juga satanik di Norwegia ada, ya. Di Irlandia ada, di Amerika juga ada. Karena apa? Di negara-negara bebas, mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut. Mereka hanya mempermasalahkan korupsi. Nah, tapi kalau di Indonesia satanik tidak ada. Tapi kalau keilmuannya yang diserempet-serempetkan dengan satanik, ya, itu adalah demonologi, kan? Berarti saya ulang pertanyaannya, ada nggak hipnotis itu yang berhubungan dengan demonologi? Ada. Apa yang dipakai Master? Hipnotis yang berhubungan dengan demonologi itu adalah menciptakan kenyamanan agar disukai, salos. Ya. Yang kedua adalah mempengaruhi dari tindakan yang seolah benar padahal salah, falak. Nah, ya. Yang ketiga, menciptakan kedamaian di hati atau harmonis. Jadi menggunakan barbatos. Barbatos ini konsepnya komunikasi. Ya. Nah, terus yang ketiga, ya yang keempat ya, adalah lilit. Lilit ini menciptakan kenyamanan dari dua fungsi atau dua kelompok yang berbeda. Nah, tapi masing-masing punya syarat yang tidak boleh dilanggar. Ya. Contohnya salos. Ya. Pengguna salos tidak boleh melakukan keributan. Ya. Pengguna salos harus selalu memberikan sedekah kepada yang miskin. Nah. Terus yang kedua apa tadi? Falak. Ya, falak ya. Falak. Nah. Falak ini ya. Falak ya. Tidak boleh membunuh ular.
Ya. Yang ketiga, Barbatos. Barbatos tidak boleh membunuh binatang. Ya. Nah, ya kan? Yang keempat, Lilith. Pengguna Lilith, andai kata dia laki-laki, dia harus menghormati wanita, tidak boleh menyakiti wanita. Ya kan? Andai kata dia wanita, adalah tidak boleh melukai hati ibunya atau saudara wanitanya. Tetap wanita ya. Tetap wanita. Itu ya, contohnya itu. Itu menggunakan konsep demonologi ya, Kak. Konsep demonologi. Jadi demonologi ini akan digunakan untuk melakukan pengaruh. Pelaku misalnya akan melakukan dengan cara dia tarik nafas, tahan nafas, lalu dia menggunakan mantra. Nah, contohnya gini, ya. Kasih contoh dikit ya. Boleh, Master. Lili imlinu uskiri, litaksir erpetuma, tikulituk libis yalut ames, itkimes, lit sayan samiye, la urada ultumukisa, salos, falak, barbatos, lilitu labartu, kanpa. Nah, contohnya nih. Terus dia baca, tergantung bacanya berapa ya, mungkin kalau yang ini gue nggak bisa ngasih tahu berapa jumlahnya ya. Pokoknya ada jumlahnya, hitungannya, dia harus bacanya berapa, tahan nafas. Lalu ditiupkan kepada objek. Ini dengan demonologi. Oke. Terus banyak cara-cara yang lain, ada banyak. Misalnya kayak kita menaklukkan demon, jadi kita menguasai demon, tapi kita harus lihat nih lokasi formasi wilayah-wilayahnya. Demon apa yang mendukung? Ya. Misalnya ada turbin kan, turbin atau generator listrik ya, atau besi-besi yang berenergi yang berhubungan dengan listrik. Lalu ada pohon di situ, otomatis area tersebut dekat dengan hal-hal yang bersifat nakal atau prostitusi atau kenakalan-kenakalan yang lain. Berarti asmodai. Nah, oke. Kalau asmodai, berarti nanti tinggal dia masukin aja nama demonnya itu asmodai. Ini asmodai ini sebagai pendukung ya, Kak. Lalu ngasih offeringnya asmodai. Ya. Offering asmodai apa? Offering asmodai adalah darah kita sendiri. Dia mungkin pernah lihat nih kalau di film-film, dia ngeluarin darah terus buat ditaruh kemana. Tapi kadang-kadang di film-film ini suka nyimpang nih, dia ngeluarin darah seolah-olah kepada demon ini, padahal salah. Demon itu tidak menyukai darah dia. Enggak seperti itu. Enggak semua demon suka darah lah. Tujuannya apa? Memplasebokan kepada penonton bahwa ini benar-benar menakutkan, dan seperti ini bila mana terjadi di lingkungan masyarakat seperti ini, berarti dia berhubungan dengan kelompok satanik yang seperti ada di film ini kan. Jadi semakin menakutkan, orang semakin suka kan? Nah, gitu. Contohnya itu kan. Nah, contohnya kalau yang tadi yang gue bilang tadi, ada lagi mantra yang lain, misalnya Hasmodat, Actius, Ormenus, Lius, Nikom, Mimon, Ziper, ya. Masukin Asmodai, ya. Asmodai apa misalnya kan. Nah, contohnya itu kan. Berarti memang berhubungan ya, bisa berhubungan demonologi dengan hipnotis itu bisa berhubungan. Okay. Kalau memang dia mengerti tentang pengetahuan demonologi, ya kan? Ya. Tapi kalau dia tidak mengerti tentang demonologi lalu dia ikut-ikutan, yang ada dia halu atau terkena waham ya nggak? Nah, delusi ya. Delusi benar. Ya. Oke. Akhirnya gila kan. Oke. Ini ada segmen batas nalar nih, ya. Segmen baru di Kumis yang isinya itu dem-dem dari Sobat Kumis di rumah. Salah satunya dari Buto Ijo 000. Nah, pertanyaannya gini, Master. Buto Ijo 000. Kosong berapa kali? 3 kali. Oh, 3 kali.
Gini pertanyaan Master. Gimana? Kalau gendam atau hipnotis bisa memaksa orang untuk jujur, kenapa negara tidak pernah mengakuinya sebagai alat pembuktian hukum? Paham nggak? Maksudnya kenapa kalau polisi interogasi kenapa nggak dihipnotis aja nih? Kalau ada maling ketangkap nggak ngaku gitu. Bisa ada nggak jawaban dari sini Master? Ada. Oke. Gini. Sebenarnya konsep interogasi itu menggunakan konsep ESQ, kan? ESQ. Pertama adalah kita menciptakan persekusi. Gak mungkin gue nginterogasi orang satu orang gue sendiri. Gue butuh teman dong, 2 atau 3 ya. Untuk apa? Menghilangkan konsentrasi si pelaku untuk ditanya. Oke. Dan temen gue satu berdiri sebelahnya pelaku, satu lagi di samping kanan atau kiri, dan gue di depan dia. Gue akan hanya berulang-ulang kali teman gue akan menembak kalimat yang berbeda. Yang satunya akan menuduh dengan gebrakan atau ketakutan. Oke. Pelaku hipnotis sehebat apapun, kalau kita nginterogasi para pelaku hipnotis tidak bisa berkutik. Sejak kapan ada berita polisi dihipnotis? Nggak ada. Ada nggak berita polisi sedang interogasi, sedang melakukan penyidikan, sedang melakukan sidik, lalu terkena hipnotis? Nggak ada. Karena si pelaku sudah terkunci sendiri otaknya. Alam bawah sadarnya sudah aktif karena dia takut. Dan dia bingung dong. Contohnya nih. Kamu melakukan pembunuhan itu? Enggak, Pak. Dia bilang gitu kan. Tapi nih ada saksi nih yang melihat kamu melakukan pembunuhan itu. Pelaku berpikir, aduh, gawat nih. Siapa saksinya? Kelihatan dong, mata orang ketakutan, pupilnya mengecil. Oke. Terus mulailah mukanya lesu kan. Terus kakinya bergerak atau tangannya gelisah. Lalu nanti teman gue yang belakangnya dia akan bertanya, kalau korban itu kan sukanya apa sih, lo ngerti nggak? Lo berteman sama dia kan? Lo berteman dengan dia kan? Lo ini dengan dia kan? Ya, gue cuma pengen tahu doang masalahnya aja. Dia senangnya apa sih? Ini. Pertanyaan yang berbeda. Akhirnya kesadaran dia anjlok kan? Oh gini. Teman gue yang satu lagi akan gebrak meja dan ngancam dia. Lalu dia ketakutan. Terus nanti gue akan bertanya lagi ulang. Ini kesaksian udah beberapa orang kalau lu terlibat. Jadi mau gimana nih? Kalau lu mengakui, hukumannya nanti bisa diperkurangin, bisa dibikin berkurang, dan lo kita masukin sebagai saksi. Enak dong. Baru dia akan cerita sebagai saksi kan, bukan sebagai pelaku. Nah, nanti dia akan cerita ketika dia mengakui, emang bisa pelaku dibebaskan gitu aja? Nggak bisa dong. Oke. Nah, nanti ketika dia ada kerjasama dengan teman-temannya dan yang lainnya, ternyata jawabannya sama, ini akan dikumpulkan. Baru dijepret sama-sama rame-rame, ditembak kata-kata rame-rame. Nah, akhirnya nggak berkutik karena ada bukti kan. Lu kemarin ngomong A, B, C dan sebagainya, atau dibikin konsep saling mengkhianati seolah-olah si A sudah cerita semuanya dan semuanya tentang lu begini dan sebagainya. Kan? Akhirnya terpecah dong pemikiran mereka kan. Dia adu domba, sudah dia menceritakan. Makanya ada kata-kata nih, tidak ada kejahatan yang sempurna. Maka kami yang menyempurnakan kejahatan tersebut agar jadi terlihat sempurna. Dan artinya biar lo melakukan kriminal sekeren-kerennya sekalipun, kita bisa mencium kriminal lo di mana. Dan menciptakan kriminal dan kejahatan lo itu kelihatan sempurna dan nyata, kelihatan dari lo sendiri. Gitu kan. Oke, jadi emang berarti intinya nih penjelasan dari Master, ya mungkin aparat-aparat itu udah nggak perlu pakai teknik hipnotis ya? Nggak perlu. Cuman arogansi aja. Karena
Karena di pelajaran ada namanya pelajaran desepsi ya. Pelajaran tersebut pernah dituliskan oleh kan sesepuh sekaligus beliau dosen ataupun rektor kan. Rektor di Setin ya. Namanya Bapak Hendro Priyono. Nah, namanya tentang desepsi atau deception. Bagaimana teknik percakapan kan dalam sosial dan lingkungan terbuka mempengaruhi atau membuat orang percaya dan yakin atau mengikuti keinginan kita atau menekan seseorang untuk mengakui sesuatu hal akan kesalahan dia yang dia sembunyikan. Ya, itu namanya pelajaran desepsi. Bagaimana kita desepsi kita kepada objek. Nah, dalam konsep interogasi juga sama. Hal tersebut digunakan. Kalau memang objek ini nakal ya, dan bandel tidak mengakui, akan digunakan konsep ESQ. Nah, ya. Berarti beda metode ya. Nah, beda metode benar kan? Tapi memang tujuannya udah berhasil, sama, jadi benar. nggak perlu gitu kan. Oke, Master, untuk terakhir boleh nggak buat pesan-pesan Sobat Kumis nih tentang hipnotis ini sendiri? Mungkin Master punya tips atau apalah yang bisa dibagikan buat Sobat Kumis biar nggak terkena hipnotis mungkin? Satu tips dari saya, ini sebenarnya bisa dibilang ilmu paranormal, supranatural, atau ilmiah, kan? Bisa menggunakan silet yang bajanya kuat, misalnya goal atau tiger, atau silet lama yang konsepnya dia silet tengahnya bolong ya. Nah, konsep silet yang tengahnya bolong ini Anda gunakan dengan pelapis apa terserah, entah kardus entah apa, lalu taruh di kantong celana belakang atau bagian belakang dari badan Anda, jangan di depan. Kalau di depan Anda akan mengalami kebingungan, tapi kalau di belakang orang lain yang berhadapan dengan Anda atau di belakang Anda akan yang mengalami bingung. Jadi ketika dia ingin melakukan hipnotis atau pelet atau gendam, dia sudah merencanakan sebelumnya. Maka pikiran dia tentang perencanaan tersebut, dia akan lupa. Misalnya dia membaca doa, dia harus menghafalkan doa tersebut. Nah, ternyata dia akan lupa dengan doa tersebut karena pengaruh silet tadi. Kenapa silet tadi bisa melakukan hal demikian? Oke, baja. Baja ini secara tidak langsung dia mengandung elektrik atau kandungan listrik magnetik ya, elektromagnetik ya. Nah, lalu ketajaman pada baja ini akan menciptakan elektromagnetik yang konsepnya adalah positif. Lalu bagian lubangnya ini kan tidak tajam, ini negatif. Terjadilah pencampuran atau kombinasi dari elektromagnetik keduanya antara kanan dan kiri. Lalu bagian pinggirnya juga tidak tajam. Nah, tekanan negatif timbullah elektromagnetik listrik. Nah, jadi konsepnya sama saja kalian membawa elektron atau energi yang mengisi dirinya sendiri, mengeluarkan lalu menciptakan sendiri energi tersebut menjadi energi inti atau yang mengumpulkan energi, tapi yang pada frekuensi di bawah Hz, di bawah Hertz ya, di bawah Hz atau Hertz, atau pada Hertz yang rendah. Hal ini akan memecahkan ya, pemikiran dari pelaku yang membacakan doa atau mantra dan sebagainya. Oke, kalian bisa mengetes, menguji coba tentang silet ini juga. Contohnya, coba ambil silet dan kalian taruh di depan kalian, di depan meja. Lalu hafalkan nomor telepon atau nomor telepon siapa, atau hafalkan sebuah kata, sajak atau cerita yang kalian sudah hafal. Otomatis kalian akan lupa sendiri dengan kalimat-kalimat tersebut. Karena apa? Pikiran Anda, frekuensi Anda ini terburai karena tendangan dari energi elektromagnetik di frekuensi rendah tersebut. Nah, siapapun bisa menggunakan ini untuk memecahkan pemikiran orang agar orang itu mengalami linglung dan bingung. Jadi mereka tidak bisa melakukan kejahatan apapun kepada Anda. Ingat, jangan pernah menaruh silet di depan Anda atau di samping Anda, karena Anda akan mengalami kebingungan dan kelinglungan. Yang benar adalah taruh di belakang Anda. Boleh ditaruh di pinggul, di pinggang belakang, atau di kantong celana belakang. Oke? Oke. Baik, demikianlah obrolan seputar misteri kita dengan Master Azazel 369. Mudah-mudahan ada pelajaran dan
pengetahuan yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi Master, makasih. Sama-sama. Pasti ada hal-hal baru nih kalau Master kesini. Sekali lagi makasih, mudah-mudahan bisa mampir lagi ke Kumis. Ya. Sehat selalu Master. Dan terus update Kumis Kupas Mistis di YouTube dengan Transvision atau Transvision Official, karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Dan apapun yang sedang kamu hadapi, semoga keyakinan pada Tuhan selalu memberikan ketenangan. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis.